Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat PIN, sahabat. Malam hari ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas tentang Salasilah Kutai. Ini dari raja pertamanya yang bernama siapa? Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and share sahabat PIN channel sebanyak-banyaknya. Oke sahabat, kita kembali ya. Kita akan bercerita tentang lahirnya Aji Batara Agung, Dewa Sakti. Tersebutlah di dalam hikayat Kutai bahwasanya petinggi jahitan layar dengan istrinya tinggal di sebuah gunung. Di tempat itu mereka membuka sebuah kebun untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Puluhan tahun mereka hidup sebagai suami istri. Dewa di Kayangan tidak menganugerahkan seorang anak pun buat mereka sebagai penyambung dari keturunan mereka untuk memerintah negeri jahitan layar. Sering petinggi jahitan layar beserta istrinya bertapa menyendiri menjauhi kerabat serta rakyatnya, memohon kepada Dewata untuk mendapatkan anak. Setiap hari dupa setanggi dibakar dan bersamadi dengan kusuknya. Pada suatu malam, sedang mereka tertidur, dengan nyenyaknya terdengar suatu suara di luar yang gegap gempita, menyentakkan mereka dari tidur. Mereka pun bangkit membuka pintu untuk melihat apa gerangan yang terjadi di luar rumah. Apakah yang terlihat oleh kedua laki istri ini? Sebuah batu besar yang melayang di udara, menghempas ke tanah. Dan pada saat itu malam yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, seakan-akan bulan purnama sedang memancar. Terkejut melihat batu dan alam yang terang benderang itu, petinggi beserta istrinya segera masuk ke dalam rumah serta menguncinya dari dalam. Dari dalam rumah mereka mendengar suara yang menyerunya, "Sambut mati babu, tiada sambut mati mama." Sampai 3 kali suara itu terdengar oleh petinggi jahitan layar. Dan akhirnya dengan rasa cemas dijawabnya juga demikian, "Ulur mati lumus, tiada diulur mati lumus." Kemudian terdengar lagi suara itu, "Sambut mati babu, tiada disambut mati mama." Kini petinggi jahitan layar tanpa ragu-ragu lagi menjawab, "Ulur mati lumus, tiada diulur mati lumus." Dan terdengarlah gelak tawa dari luar rumah sambil berkata, "Barulah ada jawaban dari tutur kita." Mereka yang di luar rumah itu agaknya sangat gembira sekali karena tutur katanya mendapat jawaban. Petinggi jahitan layar pun tidak merasa takut lagi dan kemudian keluar rumah. Bersama-sama istrinya menjumpai batu itu, yang ternyata sebuah raga emas. Itu dibukanya dan betapa terkejutnya petinggi beserta istrinya tak kala melihat di dalamnya ada seorang bayi yang diselimuti dengan lampin berwarna kuning. Tangannya di sebelah memegang sebuah telur ayam, sedangkan tangan lainnya memegang keris dari emas. Keris itu merupakan kalang di kepalanya. Pada saat itu menjelmalah di bumi 7 orang dewa yang menjatuhkan raga emas itu. Mereka mendekati petinggi jahitan layar dengan muka yang gembira, memberi salam, dan salah seorang dari dewa itu menyapa petinggi. "Berterima kasihlah kepada Dewata karena doamu yang dikabulkan untuk mendapatkan anak, meskipun tidak melalui rahim istrimu. Bayi ini adalah turunan dewa-dewa dari Kayangan. Karena itu, jangan disia-siakan pemeliharaannya. Jangan dipelihara sebagai anak manusia biasa." Bayi keturunan dewa ini diletakkan sembarangan di atas tikar. Akan tetapi selama 40 hari 40 malam bayi ini dipangku berganti-ganti oleh kaum kerabat petinggi.
Bila mana engkau ingin memandikan anak ini, maka janganlah dengan air biasa, akan tetapi dengan air yang diberi bunga wangi. Dan bila mana anakmu sudah besar, janganlah ia menginjak tanah sebelum diadakan erau atau pesta. Pada waktu erau itu, kaki anakmu ini harus diinjakkan pada kepala manusia yang masih hidup dan kepala manusia yang sudah mati. Selain daripada itu, kaki anakmu ini harus diinjakkan pula kepada kepala kerbau hidup dan kepala kerbau mati. Demikian pula, bila mana anak ini untuk pertama kalinya ingin mandi ke tepian, maka hendaklah engkau adakan terlebih dahulu upacara erau atau pesta, sebagaimana upacara pada tijak tanah. Sesudah pesan ini disampaikan oleh salah seorang dewa itu, maka ketujuh dewa itu pun naik kembali ke langit. Petinggi dan istrinya dengan penuh bahagia membawa bayi itu masuk kembali ke rumahnya. Bayi ini bercahaya laksana bulan purnama. Wajahnya indah, tiada bandingnya. Siapa memandang bangkit kasih sayangnya. Akan tetapi istri petinggi susah hatinya, karena teteknya tidak meneteskan air susu. Apa yang diharapkan lagi dari seorang perempuan yang sudah tua untuk menyusui anaknya? Akhirnya petinggi jahitan layar membakar dupa dan setanggi serta menghambur beras kuning, sambil mereka memanjatkan doanya kepada para dewa agar memberikan kurnia kepada istrinya supaya teteknya mengandung air susu yang harum baunya. Setelah selesai berdoa, maka terdengarlah suara dari langit. Hai Nyai jahitan layar, usap-usaplah tetekmu dengan tangan berulang-ulang sampai terpancar air susu dari payudaramu. Mendengar perintah ini, maka istri petinggi jahitan layar segera mengusap-ngusap payudaranya sebelah kanan, dan pada waktunya sampai 3 kali dia berbuat demikian. Tiba-tiba muncratlah dengan derasnya air susu dengan baunya yang sangat harum seperti bau ambar dan kasturi. Bayi itu pun mulai dapat diberikan air susu dari payudara istri petinggi jahitan layar. Kedua laki istri itu sangat bahagia melihat bagaimana anak keturunannya dari dewa mulai dapat menyusu. Baik sahabat, sebelum melanjutkan cerita ini, jangan lupa sahabat untuk saya baikin topi dulu biar tambah keren. Saya balik dulu. Baik sahabat, siapkan kopinya lagi, kopi, gorengan, atau roti, atau apa, karena cerita kita masih panjang. Oke sahabat, ikutin terus ya sahabat Pin Channel. Sesudah 3 hari 3 malam asuhan Nyai jahitan layar, maka tanggallah tali pusat dari bayi itu. Semua penduduk jahitan layar bergembira, meriam sapu jagat ditembakkan sebanyak 7 kali selama 40 hari 40 malam. Bayi itu dipangku silih berganti dan dipelihara dengan hati-hati dan secermat-cermatnya. Selama itu telur sudah menetas, telah menjadi seekor ayam jago yang makin besar dengan suara kokoknya yang lantang. Sesuai dengan petunjuk para dewata, maka anak tersebut dinamakan Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pada waktu Batara Agung berumur 5 tahun, maka sukarlah dia ditahan untuk bermain-main di dalam rumah saja. Ingin dia bermain-main di halaman bebas, memungkinkan dia dapat berlari-larian, berkejar-kejaran, dan mandi-mandi di tepian. Petinggi jahitan layar pun mempersiapkan upacara tijak tanah. Artinya kalau bahasa Kutainya itu tijak tanah, artinya
tijak itu kita adalah menginjak tanah. Dan upacara erau mengantarkan sang anak mandi ke tepian. Ketepian itu sungai. Untuk pertama kalinya 40 hari 40 malam diadakan pesta dengan disediakan makanan dan minuman untuk penduduk. Gamelan gajah perwata siang malam ditabung, membawa suasana bertambah meriah. Berbagai permainan, ketangkasan, dan pertunjukan silih berganti. Sesudah erau dilaksanakan 40 hari 40 malam, maka bermacam binatang baik betina maupun jantan disembelih. Di samping itu juga petinggi jahitan layar tidak melupakan pesan dari 7 dewa yang mengantar Aji Batara Agung Dewa Sakti pada waktu masih jabang bayi kepada petinggi jahitan layar itu membunuh beberapa orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dipijak kepalanya oleh Batara Agung pada upacara tijak tanah. Kepala-kepala binatang dan manusia itu diselimuti dengan kain kuning. Aji Batara Agung Dewa Sakti diarak dan kemudian kakinya dipijakkan kepada kepala-kepala binatang dan manusia itu. Kemudian Aji Batara Agung diselimuti dengan kain kuning. Aji Batara Agung Dewa Sakti diarak kemudian dipijakkan kakinya kepada. Kemudian Aji Batara Agung diselimuti dengan kain kuning lalu diarak ke tepian sungai. Di tepi sungai Aji Batara Agung dimandikan, kakinya dipijakkan berturut-turut pada besi dan batu. Semua penduduk jahitan layar kemudian turut mandi, baik wanita maupun pria, baik orang tua maupun orang muda. Sesudah selesai upacara mandi, maka khalayak membawa kembali Aji Batara Agung Dewa Sakti ke rumah orang tuanya. Dia dibawa ke halaman kembali dengan dilindungi payung agung, diiringi dengan lagu gamelan gajah perwata dan bunyi meriam sapu jagat. Pada saat itu di langit guntur pun berbunyi dengan dahsyatnya, menggoncangkan bumi dan hujan panas pun turun merintik. Tetapi keadaan demikian tidak berlangsung lama karena kemudian cahaya cerah kembali, seakan-akan memayungi penduduk yang mengadakan upacara di bumi. Penduduk jahitan layar kemudian membuka hamparan dan kasur agung, di mana Aji Batara Agung Dewa Sakti disuruh berbaring pada upacara selanjutnya. Gigi Aji Batara Agung diasah, kemudian disuruh makan sirih. Sesudah upacara selesai, maka pesta pun dimulai dengan mengadakan makan dan minum kepada penduduk. Bermacam-macam permainan dipertunjukkan. Juga tidak ketinggalan diadakan adu binatang. Keramaian ini berlaku selama 7 hari 7 malam, tiada putus-putusnya. Selesai keramaian ini, segala bekas balai-balai yang digunakan untuk pesta dibagi-bagikan oleh petinggi jahitan layar kepada penduduk yang melarat. Demikian juga semua hiasan rumah oleh Nyai Jahitan Layar dibagi-bagikan kepada rakyat. Dengan selesainya pesta ini, para undangan dari negeri-negeri dan dusun yang terdekat pamit kepada petinggi dan kepada Aji Batara Agung Dewa Sakti. Mereka semua memuji-muji Aji Batara Agung dengan kata-kata, tiada siapapun yang dapat membandingkannya, baik mengenai rupanya maupun mengenai wibawanya. Patutlah dia anak dari Batara Dewa di Kayangan. Selesai pesta ini, maka kehidupan di negeri Jahitan Layar berjalan sebagai mana biasanya. Masing-masing penduduk melaksanakan pekerjaan mencari nafkah sehari-hari dengan aman dan sentosa. Sementara itu Aji Batara Agung Dewa Sakti makin hari makin dewasa, makin gagah, makin tampan dan berwibawa. Oke sahabat, mungkin sampai di situ dulu tentang kita bicarakan masalah kelahiran dari Aji Batara Agung Dewa Sakti. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menambah referensi sahabat semua tentang Salsilah Kutai. Jangan lupa like, comment, and share sahabat Pin sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Pin.